Tuhan, mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan, kita menikmati terang matahari telah menyinari segala negeri. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberikan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya.
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kuat sehat Tuhan beri, matahari yang indah Tuhan beri, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan kami sama-sama bersehati di sini di Baitmu yang kudus bersama dengan kedua anak kekasih kami, Widira dan Fenki, orang tua, keluarga, jemaat
Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dasar dari sebuah keluarga. Bapak Ibu, jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, ya ini satu momen yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Di detik-detik terakhir saya di Jemaat Tina Ratinayo, tahun ini akan beraksi, diperhadapkan dengan satu momen yang luar biasa bagi saya. Selama ada di Pandita, mana yang ulang berkat di proponen, ya momen itu. Ayo, dia di proponen ini Pak Mak ditanya aku berkat itu, nanti tujuh tak ada. Kemudian juga ya di pastoral kami berdua santai-santai saja bicara. Saya bilang sama Yudira, sama Becky, tidak usah memegang. Ibu pendeta yang menghadapi itu, ibu pendeta lemah lembut, murah senyum dan hal-hal. Tidak makan tiang listrik. Kemudian ya lewat Yudira dan Becky mempertemukan saya dengan keluarga besar dari Raymond Sadoko. Halo Raymond Sadoko, masih ingat? Saya tetap melayani di sana. Di sana juga saya diurapi. Kemudian dipertemukan dengan keluarga besar dari Mekendek. Ya, 5 tahun saya melayani di atas sama Bapak Pendeta Lawangan kami satu klasis dulu di Mekendek. Kemudian juga ya dipertemukan banyak sekali pendeta, jadi sedikit tekgerek juga ini dulu banyak. Ya, oh, siarkan nama kembali kepada aku teh. Namun sakit itu sudah. Di Korida ada tidak sama waktu sukacita ini. Bahkan ya kita boleh bertemu dalam sukacita pada hari ini. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dasar adalah hal yang sangat penting dari sebuah bangunan, baik rumah, bangunan rumah, baik kandang babi, kandang manuk, ya, kandang manuknya Bapak Tino itu. Mana resepnya? Dasarnya tidak Dekat sini juga, mungkin ada 700 meter dari sini. Itu, nah buka si kemar itu, kandang manuk, rokok itu. Jalan Tetayo. Pak mana? Karena tidak kuat. Jadi kekuatan sebuah bangunan itu tergantung pada sama dengan sebuah rumah tangga. Ternyata dia punya dasar. Dan dalam pembacaan kita ini, dasar dari sebuah rumah tangga adalah
Yang nasalan di galakan bangunan kok. Aduh kayak nikwe kumwa lah mawatan. Kalau asal tak gara-gara dia bilang, tangan-tangan kami lah. Apa biasa sekarang atau itu ada. Tangan-tangan kami lah. Lah disolatkan kan? Mama saja. Kalau seperti itu ya tidak heran kalau kita lebih banyak sumarro dan mengeluh dengan hasil yang tidak maksimal, hasil yang tidak seperti kita harapkan. Nah, melalui pembacaan kita ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana seorang Kristen menjalani hidupnya, yakni mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan gambarannya adalah seperti seseorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Nah, pertanyaannya kepada kita, seberapa kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Tak siapa dari berani mengeri, mau ya, lana tiro berika, pandita semua dipogawi, tuh kadang kapuang kata. Tak mungkin cuma lana tiro kita kapuang kapuang, tiro kia nabe makanan. Semua kita tahu begitu. Pengajaran ini pula bisa diaplikasikan di dalam pembangunan keluarga dan pernikahan. Artinya, tak kala seorang mau membangun rumah tangganya, maka dia harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari melalui pesan Tuhan ini. Semua orang termasuk keluarga dan pernikahan akan mengalami badai. Hal itu yang Tuhan Yesus ingatkan lewat pengajaran ini. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Ada 3 bahaya besar, yaitu hujan, banjir, dan angin. Maniwang kasih ini tu angin kapua, sikua kurang. Udah orang dunia nak tahu. Dibuat yang berkah, tumpaklah dibuat buat sampai yang bagian tujuh. Jadi matanya dibuat madu mula durian saya juga mah. Istilah hujan, banjir, dan angin menunjukkan kepada kita tentang berbagai kesulitan besar yang kita hadapi, dan itu bisa menunjuk pada godaan maupun pergumulan. Apa biasa yang menjadi pergumulan dan godaan dalam sebuah pernikahan atau sebuah rumah tangga? Seperti biasa atau ekonomi tak segandaran. Apalagi kesehatan, sakit-sakit bang. Apalagi yang bisa, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Semuanya ini terjadi secara tiba-tiba tanpa dapat kita perkirakan kapan datang waktunya, dan tidak ada orang yang menginginkan atau meminta hal itu. Karena itu, keadaan-keadaan seperti ini dapat menggoncang perkawinan, relasi di dalam keluarga, bahkan iman kita. Jadi, dari faktor yang ada di luar, ada tekanan yang sangat kuat, dan ada faktor dari dalam diri kita. Kita lemah dan terbatas. Hal ini membuat kita bisa menjadi lemah dan lemah. Akan tetapi, jangan pernah menyerah dengan berbagai situasi atau lari dari tanggung jawab yang seharusnya kita tanggung. Ingat, ada Allah yang akan menyertai dan menopang kita dalam seluruh keberadaan dan situasi hidup kita. Allah akan
selalu menyatakan kuasanya dalam setiap rumah tangga yang kita jalani. Dia akan selalu menurunkan tangannya kepada kita dan menemani kita melewati berbagai pergumulan. Yang kedua, ketaatan membutuhkan perjuangan. Untuk membuat fondasi di atas batu, ya, tidak mudah juga membuat fondasi di atas batu, dibutuhkan kali-kali yang kuat dan upaya yang sangat keras. Meskipun berat, dampak dari ketaatan adalah sebuah keindahan. Ini merupakan sebuah tantangan ketaatan yang sangat berat pada masa kini. Tapi jika setiap anggota keluarga bisa menjaga kekudusannya, maka mereka bisa menjaga kekudusan pernikahan dan keluarganya. Ada seorang ahli mengatakan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang Anda ciptakan atau perjuangkan, dan Anda harus terus menciptakannya, memperjuangkannya. Artinya, setiap kita harus mengupayakannya. Ia juga menegaskan tentang pentingnya semangat menjalani kehidupan bersama suami istri dalam ikatan perkawinan. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan kehidupan yang dipersembahkan kepada setiap orang. Karena demikianlah Allah menciptakan kita. Setiap pernikahan tanpa sebuah kemauan besar sesungguhnya sedang berlomba menuju kebosanan besar pula. Ini adalah masalah waktu. Jika kita tidak memperbaiki kehidupan rohani kita dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka segala upaya untuk memperbaiki yang baik akan tetap sia-sia. Tuhan Yesus menegaskan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jadi, hubungan yang baik kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber semangat bagi kita membangun kehidupan perkawinan dan rumah tangga kita masing-masing. Karena itu, saya mau mengajak saudara-saudara semua, rawatlah perkawinan, rawatlah keluarga yang Tuhan karuniakan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, tapi mulai dari sekarang. Perjuangkanlah berapapun harganya. Dan kemudian cintailah seluruh anggota keluarga dengan sungguh. Walaupun mereka memiliki banyak kekurangan, tidak ada seorang pun yang sempurna. Mohonlah agar Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Yang berikut, jangan lakukan semuanya ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Keluarga yang kokoh bukan berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, meskipun ada badai yang menyerang keluarga kita, tetap berjalan, terus berjalan dalam kebenaran, karena ada tangan Tuhan yang begitu kuat akan merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Ada tangan kuat begitu kuat akan memegang kita, mengokohkan kita, sehingga kita akan terus tegak berdiri menjalani rumah tangga, kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi, bahkan akan terus mengasihi dan menolong kita. Amin. Genggam tangan kami, rangkul kami Tuhan dengan penuh kasih sayang.
mengasihi satu dengan yang lain. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami kesalahan kami,
engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Saudara Windira Lawangan Tatung, mengapukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Vicky Hartono yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
dasar rumah tangga hati. Mereka akan saling memakaikan satu dengan yang lain dan dengan penuh kasih.
Pendeta dan Kolonel Glasis Raymond Saroko. Silakan. Oke, ETS Raymond Sadoko. Oke, Silva Sandin. Di mana resepnya? Oh ya, dekat sini di apa itu di depan pasar. Di pasar sedikit, baru ke kanan. Saya kurang tahu juga apa nama atau kurang apa di situ namanya. Ini ada vokal grup dari Glasis Raymond Sadoko RS. Persapahan yang
pujian dari obat itu. Bapak Ibu, terutama kepada kedua ibu yang sudah menyaksikan kedua anak yang diberkati oleh hamba Tuhan. Sebentar lagi kalian akan melepaskan mereka untuk membangun dirinya sendiri. Dan karena itu izinkan saya untuk mewakili kedua ibu untuk menyampaikan doa ibu kepada kedua anak kita ini. Dan kepada Bapak Ibu, ada waktunya saya akan melengkapi Bapak Ibu karena isi lagu ini adalah isi doa. Saya akan menghadap ke lima. Ini doa kalian untuk kedua anak kalian. Hai anakku, kau lepas dengan doa restu, dengan kasih setiamu, Tuhan besertamu. Kiranya rahmat Tuhanmu selalu melimpah di dalam rumah tanggamu seumur hidupku. Tuhan, tumbuhkanlah sataku padanya agar menuntut hatinya berkarya dalam hidupnya. Ya Tuhanku, berkatilah kedua mempelai dengan kasih setiamu agar keduanya selalu hidup berbahagia di dalam kasih-Mu, memuliakan nama-Mu seumur hidupnya. Tumbuhkan rasa takut padamu agar menuntut hatinya berkarya dalam hidupnya. Takutlah kepada Tuhan, kalian akan berbahagia sepanjang kehidupan kalian. Mari kita satu dalam bersyukur. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan Engkau, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur melalui
Firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasabku akan kubayar mereka yang takut akannya. Pamor pelangi berkomunitas. Syukur kepada Tuhan, kami naikkan dari tengah-tengah hidup yang diliputi oleh sukacita, karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Allah Roh Kudus, Engkau terus membimbing dan menyertai kami, supaya firman-Mu ini kami mengerti, kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan.
Berkati kami semua yang boleh hadir di sini, boleh menyaksikan satu peristiwa penting dalam kehidupan rumah tangga dua anak kekasih kami, Feni dan Yudira. Berusaha Kau berkati rumah tangga ini dalam tugas dan pekerjaan mereka berdua yang adalah teman sekerja Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat dan masyarakat. Beri mereka kuat sehat supaya mereka mengerjakan semua ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Orang tua, berusaha Kau memberkati mereka pula di umur indah yang Tuhan karuniakan. Kiranya di umur indah ini mereka tetap menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bahkan kepada semua keluarga berkati mereka. Ya Allah Tuhan Bapa di dalam surga, kami dapat berdoa juga untuk resepsi yang akan dilaksanakan di pembuku. Tuhan, kiranya semua ini boleh berjalan dengan baik. Rencana keluarga sampai hari ini semua boleh berjalan dengan baik, tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari Pak Tuhan, dari jemaat Tuhan, dari majelis gereja, bahkan dari keluarga, dari pemerintah. Kiranya kami terus bersemangat, saling menolong, saling membantu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami sudah berkenan untuk memberi persembahan. Berkati ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, berkati mereka, juga negeri ini di mana kami tinggal. Biarlah di negeri ini kami mulai berkarya dan terus hidup menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Teristimewa ketika kami pulang ke rumah masing-masing sebentar setelah resepsi, biarlah kami pulang dengan terus sukacita, terus bersyukur bersama-sama dengan keluarga. Jauhkan kami macam pencobaan iblis. Kami percaya bahwa kasih Tuhan akan selama-lamanya hadir dalam kehidupan ini. Ini siapa kami Tuhan? Syukur kami, ampuni segala salah dan dosa kami, serta sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apa lagu yang utama so? Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Epi Toraja. Wah, bagaimana komedia saudara kita Epi Toraja. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Raja
Demikian rangkaian ibadah kita. Atas ketenangan kita diucapkan terima kasih. Majelis Gereja Jemaat Tina Rantai Tayo beserta dengan semua anggota jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oke guys, demikianlah. Oke, ini dia, terima kasih ya. Bisa ditonton di channel terjauh YouTube ya. Terima kasih sudah promosikan. Anis Tumono, happy wedding kakak Prof ya. Terima kasih. Nanti dibaca sendiri sama yang menikah ya. Oke, Cilma, happy wedding. Farida, Safira, Tayang, salam. Selamat ini. Ya, Indira, masih ada Fengke, informasi berkat dari tangga barunya. Bapak Pendeta Agustinus Pagi. Sylvia Sandi, Kasih bersama. Betty Sundu. Tapi ini KM itu raya saya heran juga ini. Kalau yang video kalau cantik sampai dihitung sampai itu dia tuh. Iya, namanya kan yang mana gak bagus teman-teman. Yang bagus disorot atau yang jelek? Yang bagus dipertontonkan pakai kejelekan yang dipertontonkan. Tempat resepsi bisa bikin juga beberapa kali ya. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa oleh pimpinan majelis gereja Jemaat Tina Rantai Tayo, juga segenap majelis gereja, ada ibu pendeta, bapak dan ibu pentua yang sudah melayani dan bahkan akhir-akhir pemain musik ya, juga song leader, slider dan semua yang terkait dengan pelayanan hari ini ucapkan terima kasih teman-teman yang mendokumentasikan semua ini, juga teamwork dari yang dipercaya merias dan dekor semua yang terkait dengan acara hari ini. Dan terima kasih buat seluruh bapak ibu saudara-saudara yang boleh hadir. Reni dan Indira, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar dan terus berdoa uang untuk bersama bersama. Doa yang siap sehat-sehat ini memboleh di dua matanya mama ini lalu teman-teman semua sama-sama lalu ingat mangkai pasangkan ingat kabarang dari pada barangku dengan nanti karena Papua Bapak masih untuk Bapak kami bumi kita menang. Saya kira itu tidak ada terima kasih. Dan yang terakhir kami berharap Bapak Ibu saudara-saudara kami persebaya di anak ini sebagai training Bibira untuk bumi kemenang para ketua pradoka setongkong dapat masih uang manual sesuatu itu dua sadana tongkong mengenai melalui rumah bapak pada tongkong bersemangat memberikan selesai. Lalu Soror dulu bilang itu karena dia ada raja dan ratu kita hari ini.
Yang saudara pilih, yang saudara masuk, setelah itu
Lebih dapat semua. Oke. Oke. Pas. Semua fokus di kamera. Sip, dan kamera fokus. 1, 2, 3. Lagi sekali. Tahan. 1, 2, 3. 2, 3. Gaya bebas semua. 1, 2, 3. Oke. Sudah pegang ini. Perempuan saya. Oh, ini saya.
Wajah Pak, karena ya belum buka tadi sampai seumur hidup. Tahan. Itu katanya lantai berapa? Oh, bisa. Paham. Oke, oke. Sip. Jalan di sini. Jalan nih, seakan-akan keluar gereja sini. Ya, baru kalau Mas jalan nanti cium keningnya ya. Tuh, 2, 3 jalan. Nah, cium keningnya lagi sekali. Yeay. Oke. Ganti baju karena ganti baju juga. Oke. Dua agak-agak sini. Kita nonton yang cantik-cantik dulu guys. Ya, tidak apa-apa kalau di percepatan yang cantik tuh. Cari jodoh nih. Indah ya. Excuse me, permisi. Dan indah itu. Excuse me, permisi. Tidak apa-apa kalau. Waduh. Belum pergi after before tahu. Sudah pegang. Ada kamu yang mau dibuang-buang ini? Tidak ada. Apa itu dibuang-buang? Nah, buang kan dibuang. Iya, buang-buang metode. Pakai pintu, pakai lihat. Di sini ada buang di situ. Jangan dibuang tidak. Mau lempar bunga tahu dulu ya. Bagus ini gerejanya. Bagus pemandangannya tahu ya. Video kan, bangkarikan. Coba kau. Dia mau kasih kamu. Sini gue. Gak boleh merebut, siapa yang dapat begitu itu yang ambil.
rantai tayo pada ketinggian 4 pohon bambu pada frekuensi UHP pitu-pitu misa MHz sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, baik, sampai jumpa.